Baik, Ina, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan program dan kurikulum pendidikan masyarakat, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi mengenai program penyuluhan simulasi bencana pada kelompok bermain Nurul Anwar Tasikmalaya. Di slide selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 10 ini yaitu saya sendiri, Dilpa Alivia Hazar, yang kedua yaitu ada Enur Halisa, yang ketiga ada Reina Apriliani. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang ya. Nah, latar belakang itu banjir merupakan proses alam dan bencana yang mengkhawatirkan bagi pendidik yang tinggal di sekitar sungai-sungai besar. Nah, bencana banjir itu bersifat lokal. Satu daerah bisa terkena banjir, sementara daerah lainnya juga aman ya. Nah, sebentar. Bencana dapat menimbulkan banyak kesulitan, tidak hanya bagi orang dewasa, namun untuk anak-anak juga ya. Dengan adanya bencana juga pertumbuhan anak dan perkembangan anak itu dapat terganggu. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan itu menjadi sangat penting dilakukan, terlebih untuk lembaga yang berlokasi di daerah rawan banjir. Selanjutnya di sini tujuan dari kegiatan ini itu yang pertama diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana banjir. Lalu tujuan yang kedua itu diharapkan dapat melatih kewaspadaan peserta didik terhadap bencana banjir yang bisa saja datang tidak terduga. Lalu tujuan yang ketiga itu diharapkan dapat mempraktikkan pengetahuan yang didapatkan melalui simulasi yang dilakukan, dan tujuan yang terakhir itu diharapkan dapat melaksanakan berbagai arahan yang disampaikan oleh penyuluh. Lalu yang ketiga ada metode pembelajaran. Nah, metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan simulasi bencana ini yaitu metode demonstrasi atau praktek yang digunakan oleh tutor untuk melatih keterampilan yang akan disampaikan. Nah, metode ini juga sangat cocok dilakukan dalam program penyuluhan karena peserta didik itu akan lebih mudah mengerti ketika diberikan kesempatan untuk demonstrasi atau praktek langsung mengenai ilmu yang diajarkan. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai pembahasan, bisa dilanjutkan. Pada pembahasan ini, yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini yang pertama itu membuat daftar bermain Nurul Anwar dengan isi yaitu menanyakan mengenai kurikulum, kriteria, teknis pembelajaran, dan juga kendala yang dialami oleh lembaga. Yang B yaitu membuat gambar observasi dengan melakukan pengamatan mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan di Kober Nurul Anwar. Yang C yaitu membuat surat izin observasi dari fakultas kepada Kober Nurul Anwar pada tanggal 26 Oktober 2022. Yang D, membuat surat kerjasama yang ditandatangani oleh Ibu Yani selaku Kepala Sekolah Kober Nurul Anwar. Yang E, yaitu survei lokasi yang dilaksanakan di Kober Nurul Anwar dengan alamat Perum PDK Cikunten Indah, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022. Selanjutnya, F melakukan observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu 26 Oktober pada pukul 9 sampai pada pukul 9.30 sampai 10.30 dengan narasumber yaitu Ibu Iis Setiawan, SPDI, sebagai tutor Kober Nurul Anwar. Yang G yaitu menentukan materi kegiatan yang ditetapkan dalam program simulasi bencana ini yang disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 146 Tahun 2004 tentang kurikulum 2013 mengenai pendidikan anak usia dini. Yang H, membuat media pembelajaran seperti mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti styrofoam, tanah, rumah-rumahan buatan, air, dan juga botol. Di next. Pada tahapan selanjutnya ada pun tahapan pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ini dilaksanakan pada hari Senin 31 Oktober tahun 2022 pada pukul 8 sampai 10 yang bertempat di Kober Nurul Anwar Tasikmalaya. Kami juga ditemani oleh Ibu Iis Setiawan. Next. Nah, pada slide selanjutnya ada pun mengenai realisasi acara. Kegiatan realisasi ini diawali dengan baris berbaris di lapangan pada pukul 8 sampai pukul 8.30 mengenai kegiatan peregangan juga untuk melatih motorik kasar. Selanjutnya, adapun kegiatan dilaksanakan di kelas pada pukul 8.30 sampai 9.30 yang diawali dengan berdoa bersama, lalu perkenalan dan tiap anggota kelompok. Nah, kegiatan ini juga membantu peserta didik untuk lebih paham akan agama. Pada realisasi kedua ini juga memaparkan mengenai materi yang materi mengenai banjir dan juga mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta didik mengenai mewarnai gambar yang telah kami sediakan. Selanjutnya ada kegiatan di lapangan depan pada pukul 9.30 sampai 10.00 yaitu simulasi banjir oleh kelompok 10 tadi. Untuk dokumentasi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan pilihan dan kekurangan satu. Yang kedua, program ini juga menjadi salah satu langkah awal melaksanakan program yang belum pernah dilakukan dan merupakan sebuah inovasi baru bagi pendidikan saat ini. Lalu kekurangan dari program ini yaitu kurang dapat mengkondusifkan waktu karena kelas yang digabungkan dan tenaga pendidik yang kurang. Slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada laporan keuangan. Dana yang kita pakai yaitu berasal dari dana kita sendiri sejumlah 39.000 yang kita gunakan untuk membeli kertas gambar sebesar 9.000 dan konsumsi sebesar 30.000. Bisa dilihat di PPT ya tercantum. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan yang dilakukan, terlebih untuk lembaga yang berlokasi di daerah rawan banjir, pendidikan kebencanaan juga di satuan kelompok bermain atau PAUD bertujuan untuk mewujudkan pendidikan tangguh bencana yang berpusat pada anak dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana banjir. Metode yang demonstrasi atau praktek yang digunakan oleh tutor untuk melatih keterampilan yang akan disampaikan. Pada kelompok bermain Nurul Anwar belum pernah diadakan pendidikan kebencanaan sebelumnya. Oleh karena itu kami memilih simulasi bencana banjir. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai pada kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Semoga
pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 10 ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.